Nggak. Atau berdasarkan tafsir orang-orang Tafsir, masing-masing. Makanya yang tadi misalkan ya, mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, misalkan seperti itu. Itu teks Qurannya nggak pernah ada, teks hadisnya nggak pernah ada, sama sekali nggak pernah ada. Nggak itu mungkin. Nggak ada, sumpah nggak ada. Hah? Nggak ada, teksnya nggak ada. Nah, jadi jelas ya, sebenarnya di Al-Quran itu tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang beragama Kristen. Nah, mengapa kemudian sekarang berkembang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam tapi melarang orang beragama Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang beragama Kristen? Ya, itu tidak lebih daripada mereka menjadi victim atau korban dari ajaran ustadz-ustadz, oknum-oknum ulama-ulama yang koplak. Lebih tepatnya koplak, goblok, dan munafik. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wah, rambut baru guys. Ya, baru dipotong. Ya, tapi rambut baru juga sih. Bukan rambut yang setahun yang lalu, apalagi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Enggak ya. Rambut yang kita ada di kepala kita ini kan selalu baru sebenarnya ya. Sel-selnya baru ya, bukan yang lama ya. Ini tercipta dari 4 unsur alam juga ya. Kita makannya kentang, wortel, buah-buahan, daging ikan, mungkin daging ayam dan sebagainya. Ya, ada yang jadi tulang, jadi sumsum, jadi darah, jadi daging, jadi otot, jadi kulit, dan ada juga yang jadi rambut ya. Gimana teman-teman? My brothers and sisters anywhere everywhere. Aku tuh lebih keren rambut pendek gini atau rambut panjang seperti kemarin-kemarin? Kasih komentarnya ya. Oke teman-teman, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Shalom Alaikum bagi Anda yang berbahasa Yahudi atau Ibrani, yang diikuti dalam bahasa Arab kemudian menjadi Assalamualaikum. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Jika di video yang kemarin, yaitu yang ini, ya, kita sudah membahas mengapa banyak orang beragama Islam yang ternyata goblok, terbelakang, tetapi juga sering merasa paling hebat sendiri. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Dan sekarang, di video kali ini, kita masih terkait dengan kegoblokan sebagian orang yang ngaku-ngaku beragama Islam itu. Yaitu di mana kegoblokan itu melahirkan kefanatikan buta dan juga kemunafikan. Yang disebabkan dari itu tadi. Goblok, kemudian menafsirkannya salah. Ya. Goblok melahirkan salah tafsir. Salah tafsir melahirkan kefanatikan, tetapi munafik. Nah, kita akan ulas dalam video kali ini sebagai bentuk apresiasi dari saya terhadap edukasi yang disampaikan oleh Guru Gembul. Yaitu edukasi yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam wawancaranya bersama Onat ya. Yang ada di channelnya Onat. Nah, oke, langsung aja kita simak cuplikan videonya. Buat teman-teman yang ingin menyimak video seluruhnya, langsung aja simak di channelnya Onat ya. Dan pada kesempatan ini izinkan dengan segala hormat saya menampilkan sebagian cuplikannya dan langsung nanti kita akan berikan komentar dan apresiasi. Oke, demikian. Keren. Nah, apa emang yang diresahkan tentang agama deh yang paling isu paling seksi? Keresahan apa emang yang Guru Gembul alami? Banyak. Contohnya? Saya Muslim, ya. Tapi saya melihat bahwa orang-orang Muslim sekarang tidak menjalankan amanah agamanya dengan baik. Dalam hal ini juga termasuk saya. Ya, dengan jujur dan berterus terang, Guru Gembul mengakui banyak orang yang mengaku sebagai Islam atau Muslim ya, ternyata tidak menjalankan agamanya. Ya. Nah, juga banyak orang yang tidak memahami ajaran agamanya. Terkait dengan hal itu, kita jadi ingat juga teman-teman ya, edukasi yang pernah disampaikan oleh Muhammad Nasih ya, Ustadz Muhammad Nasih, yang mengatakan bahwa
memang umat Islam banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya, kan amanah buat muslim itu adalah bahwa dia harus menjadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi. Betul. Bahwa dia harus menebarkan cinta kasih di seluruh alam semesta. Itu secara tekstual sudah dituliskan, visi umat muslim itu seperti itu. Tetapi kan kita tidak tertulis. Oke. Secara harafiah tertulis seperti itu. Visi muslim itu adalah begitu. Iya. Nah, Guru Gembul menegaskan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Islam itu agama ajarannya itu damai dan cinta kasih, teman-teman. Itu tekstual tertulis dalam Al-Quran. Nah ya, jadi sering kadang orang menyalahpahami, dianggapnya gini. Jadi karena banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi ajarannya intoleran, ajarannya menakutkan, meneror, ya, penuh dengan kefanatikan buta, suka mengkafir-kafirkan agama lain. Sehingga banyak orang menyalahpahami, disangkanya ajaran Islam itu seperti itu. Padahal sebetulnya tidak. Ya. Jadi betul yang disampaikan Guru Gembul. Islam yang asli ajarannya itu cinta damai, cinta kasih, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, maka dalam video terdahulu sering saya sampaikan, sebenarnya ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad itu hakikatnya sama persis. Dan memang adalah, ya jadi bukan hanya sama, tapi memang adalah juga ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, alias ajaran Kristen. Intinya adalah cinta kasih. Cinta yang pertama kepada Sang Pencipta, cinta yang kedua kepada sesama manusia. Itu kan inti ajaran Kristen. Nah, sebenarnya inti ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad itu ya itu juga. Nah, tapi ini sering disalahpahami oleh banyak orang. Tetapi kan sekarang tidak seperti itu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan. Ya. Ditambah lagi dengan ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menjelaskan bahwa kaum muslimin di satu sisi intoleran, misalkan. Setuju nggak? Banyak di antara muslim yang intoleran itu memang harus diakui. Ya. Banyak di antaranya yang intoleran, kemudian banyak di antara mereka yang meninggalkan misalkan pengetahuan-pengetahuan, tertinggal dalam teknologi, tetapi mereka ketergantungan pada umat lain. Jadi di satu sisi mereka menghujat umat lain, ada di antaranya, tetapi di sisi lain mereka menggunakan dan ketergantungan sama produk-produk dan teknologi mereka. Ini kan sesuatu yang sangat meresahkan. Ya. Dan sebagai seorang Pak Onad mungkin ya bukan muslim ya, tapi saya muslim merasakan gimana ceritanya visi misi sebagai seorang muslim, bahwa dia harus memberikan kemanfaatan buat orang lain, bahwa dia harus menebarkan cinta kasih kepada orang lain, kepada seluruh alam. Tetapi di sisi lain jangankan untuk seperti itu, bahkan kita tertinggal dalam teknologi, kita tertinggal dalam pengetahuan, kita tertinggal dalam ilmu media dan semuanya itu. Iya. Umat Islam tertinggal dalam segala sesuatu. Ya, itu juga sudah disampaikan hal yang sama, ya. Narasinya berbeda tapi esensinya sama, ya. Disampaikan juga oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih. Apalagi sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Dan kita justru malah menunjukkan kepada masyarakat dunia, kita menjadi biang utama, menjadi tokoh utama di film-film, di slide-slide tentang kekerasan, tentang kejahatan. Kita gak bahas Islamnya, kita bahas tentang kenapa umat muslim banyak yang menjadi seperti itu. Iya, jadi adalah suatu fakta, realitas, kenyataan, ya, bahwa umat Islam, orang-orang yang ngaku sebagai muslim, itu memang identik di dunia ini sebagai orang yang suka berkelahi, suka berantem, ya, bahkan suka perang, ya, bahkan menjadi teroris bagi orang-orang yang lain. Hal yang sama senada dengan ini juga sudah diungkap oleh Buya Syakur Yasin dan juga oleh Pak Said Akil Sirot. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain
dipenggal kepalanya buat bal-balan. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka lihat di TV, lihat berita. 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Ini keresahan yang luar biasa kan? Kenapa? Banyak alasannya. Di antaranya gini. Sempat riset nggak Pak Guru? Ada apa ya dengan? Ada banyak sebenarnya. Ada banyak yang menjadi alasan seperti ini. Tapi yang paling utamanya itu adalah sesuatu yang sakral itu di antara kaum muslimin itu sekarang diperluas. Oke. Itu masalah yang utamanya itu. Jadi gini, dalam Islam itu kita tidak boleh mensakralkan sesuatu selain dari rukun Islam. Dari rukun itu semuanya. Dan dari rukun iman itu semuanya yang sakral itu hanya segitu, sisanya itu enggak. Sisanya enggak. Sisanya enggak sakral. Sisanya enggak sakral. Okay. Jadi misalkan begini, Al-Quran itu sakral, tafsiran manusia atas Al-Quran itu tidak sakral. Nah, kita yang berpikiran jernih, berhati nurani, jujur ya, tentu sepakat ya teman-teman ya dengan apa yang disampaikan Guru Gembul ya. Jadi yang namanya tafsiran itu tidak sakral. Fatwa atau opini atau pendapat ya, itu juga tidak sakral. Jadi misalkan MUI berpendapat atau MUI berfatwa, itu tafsiran manusia semua, tidak sakral. Ya. Lanjut. Tafsiran manusia tidak sakral. Tidak sakral, tentu saja. Al-Qurannya sakral. Al-Qurannya sakral, tapi tafsiran manusia tentang Al-Quran itu tidak sakral karena itu adalah hasil olah pikir dia, itu logikanya dia. Jadi bisa kita terima, bisa kita bantah. Tetapi di dunia sekarang, di dunia Islam sekarang, ada banyak Muslim yang bertempur satu sama lain, menghujat satu sama lain, hanya gara-gara rebutan tafsir. Oke. Dan ini kadang-kadang, sorry ya, Islam dengan Islam sendiri ya, salah tafsir, jadi ini sendiri kan. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Ya, saya kan pernah juga ngobrol sama Coki gitu. Coki merasa misalkan ya Coki takut. Okay. Coki mana lu? dia kan misalkan ya ada persekusi mayoritas terhadap minoritas begitu kan. Betul. Ada cerita-cerita yang seperti itu dan dia banyak sekali bicara seperti itu walaupun secara tidak langsung gitu, sindiran-sindiran yang nyelekit itu. Nah, tetapi saya ingin tegaskan di situ bahwa mayoritas satu sama lain itu berantemnya lebih intensif daripada mayoritas ke minoritas. Betul, itu gue setuju, Pak Guru. Iya, jadi itu lebih menakutkan loh. Iya, lebih menakutkan dan pada akhirnya kita jangankan untuk bisa memahami agama, sekarang kita bahkan bingung ini saudara kita yang Muslim ini mana yang lebih merepresentasikan Islam dan mana yang tidak, itu sampai sekarang kita tidak bisa menemukan kemufakatan. Masih main di grey di jalur abu-abu ya, mana yang benar? Di jalur warna-warni, bukan di jalur abu-abu. Kita di warna-warni gitu. Iya. Ayo, teman-teman bingung nggak? Ya, sebagaimana disampaikan Guru Gembul. Mana kelompok Islam yang merepresentasikan Islam yang asli? Semua kan ngaku Islam nih, tapi saling berantem, saling berkelahi sendiri. Sehingga Onat pun bingung. Nah, artinya jika ada di antara Anda, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, Anda juga bingung. Ini mana sih kelompok Islam yang asli? Nah, Anda tidak sendirian, sama seperti Onat. Selamat bingung.
Jadi ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, dan masing-masing di antara mereka mengklaim kebenaran, padahal mereka hanya menafsirkan saja. Menafsirkan atau otaknya sendiri dan kemampuan ini sendiri. Oke. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat kaum muslimin itu satu sama lain tidak bisa mengenal agamanya, tidak bisa belajar, dan lain sebagainya. Karena bagian-bagian yang paling dasar tentang kehidupan mereka saja masih diperdebatkan. Kan jadi kalau asasnya diperdebatkan, gimana mereka mau bangun rumah gitu? Kalau pondasinya saja mereka harus masih bingung tentang di mana, bagaimana mereka bikin bangunan yang tinggi kan? Iya, setuju. Banyak tafsir gini, pengurus, sorry aku banyak tafsir gini. Oke, sekarang kalau lu pengen muslim yang kelihatan banget, lu harus jenggotan segini. Nah, iya itu. Ada juga yang enggak, biasa aja. Iya. Ada juga kalau main musik lu pasti masuk neraka, haram. Iya. Ada juga yang enggak. Iya. Ada juga yang kalau sama Natal haram. Ada juga yang biasa-biasa aja, ucapin aja. Nah, itu berdasarkan core Al-Qur'an? Ya. Atau berdasarkan tafsir orang-orang masing-masing? Makanya yang tadi misalkan ya, mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, misalkan seperti itu. Itu teks Qurannya nggak pernah ada, teks hadisnya nggak pernah ada, sama sekali nggak pernah ada. Nggak itu mungkin. Nggak ada, sumpah nggak ada. Hah? Nggak ada. Teksnya nggak ada. Teksnya nggak ada satupun Nggak ada yang satupun. menjerumuskan ke situ. Nggak ada. Pokoknya tidak boleh, nggak ada. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Responnya si Onat ya. Ini bagus, teman-teman. Bagus dalam arti sebagai edukasi ya, teman-teman. Guru Gembul sudah menegaskan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan untuk umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Nggak ada. Tapi responnya si Onat, dia terkejut. Masa nggak ada? Nggak percaya. Onat nggak percaya bahwa di Al-Quran ataupun hadis tidak ada larangan mengucapkan selamat Natal. Nggak percaya. Nah, mengapa Onat tidak percaya, teman-teman? Onat tidak percaya. Ya, ini analisa kita ya. Analisa saya adalah Onat tidak percaya dengan pernyataan Guru Gembul itu. Alias Onat mengira bahwa melarang orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Itu menurut Onat itu pasti ada teksnya. Kalau nggak di hadis, di Al-Quran. Nah, ya, Onat nggak percaya ketika oleh Guru Gembul dikatakan nggak ada, beneran nggak ada, sumpah nggak ada. Nah, mengapa Onat nggak percaya? Ini yang harus menjadi pertanyaan, teman-teman. Ya, maka kita bisa menganalisa ya ketidakpercayaan Onat. Ya, ketidakpercayaan Onat ini mungkin mewakili sebagian dari Anda. Ya, saya sering bilang kepada teman-teman yang non-Muslim, non-Islam, saya bilang di Al-Quran itu tidak ada Nabi Muhammad membenci Kristen, melarang orang Kristen untuk merayakan Natal, untuk beribadah di gereja. Itu nggak ada larangan. Tapi banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen nggak percaya. Menganggap, wah, itu pasti ajaran Nabi Muhammad. Itu pasti ajaran Al-Quran. Nah, ya. Jadi artinya, teman-teman, ketidakpercayaan yang diwakili oleh si Onat, dan mungkin sebagian dari Anda, ya, pemerhati channel Warta Kabar Baik, ya, adalah karena saking banyaknya, begitu banyaknya oknum, ya, oknum tapi banyak. Ustadz atau orang yang ngaku ulama, ya, mengajarkan kebencian terhadap agama Kristen. Ya, melarang orang-orang agama Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Itu masif, teman-teman. Sering dilakukan. Oknum-oknum ustadz dan ulama sering mengajarkan itu. Sehingga akibatnya, buahnya adalah orang berpikir seperti Onat tadi. Ini pasti ajaran Al-Quran. Larangan mengucapkan selamat Natal ini pasti dilarang oleh Al-Quran. Pasti dilarang oleh hadis. Nah, itulah akibatnya. Ya, padahal tidak. Ya, artinya sebenarnya Al-Quran dan Nabi Muhammad itu tidak melawan atau tidak membenci kaum Nasrani, tidak membenci orang Kristen. Bahkan Nabi Muhammad konon ada istrinya yang berasal dari keluarga Kristen. Nabi Muhammad pernah meminjamkan Masjid Nabawi untuk beribadah agama Kristen, orang-orang Kristen. Beda dengan oknum-oknum ustadz-ustadz kadrun dan ulama-ulama kadrun di zaman sekarang. Yang bahkan mengajarkan orang untuk melarang mengucapkan selamat Natal, mengajari, memprovokasi umatnya untuk membenci agama Kristen, melarang orang Kristen mendirikan gereja, melarang orang Kristen beribadah. Nah, ya, jadi teman-teman, dengan edukasi ini perlu kita sampaikan bahwa ajaran-ajaran yang seperti itu semua aslinya bukan ajaran Islam, bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi Muhammad. Tapi semua itu hanyalah ajaran hasil dari tafsiran-tafsiran Sontoloyo
dari ustadz-ustadz kadrun dan ulama-ulama kadrun. Nah, hal ini penting diketahui ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang non beragama Islam, jangan lagi benci dengan Islamnya. Jangan lagi benci dengan Al-Qur'annya. Jangan lagi benci dengan Nabi Muhammadnya. Ya, meskipun banyak oknum ustadz dan ulama yang mengajarkan ajaran-ajaran yang kurang ajar seperti yang tadi disampaikan Guru Gembul itu ya. Teman-teman harus tahu, itu hanya tafsiran-tafsiran kurang ajar dari oknum-oknum ustadz dan ulama. Bukan ajaran Nabi Muhammad yang asli dan bukan ajaran Al-Quran yang asli. Mereka menggunakan ada ayat lain, ditafsirkan, diarahkan, dijuruskan ke sana. Misalkan jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Misalkan gitu. Itu kan nggak nyambung sama sekali sebenarnya. Jangan mengikuti sama jangan mengucapkan itu beda jauh kan. Oke. Tapi jadi banyak ayat-ayat yang dicoba ditafsirkan sedemikian rupa sehingga ada yang pro terhadap ini, ada yang kontra. Ya. Jadi maksud saya gini, mau mengucapkan mau tidak itu adalah produk buatan manusia, itu tafsiran logika manusia. Oke. Jadi gak usah juga kita bertengkar di ranah di mana itu sama sekali tidak sakral kan? Betul. Iya, jadi kalau misalkan sesuatu yang sakral layak kita cintai dan sesuatu yang layak kita cintai layak kita perjuangkan dan karena itu kita layak untuk melawan orang-orang yang kita perjuangkan. Itu adalah sesuatu yang sakral. Tetapi dalam Islam tafsiran manusia itu logika berpikir manusia itu terbatas, namanya juga manusia. Jadi kita nggak layak berdebat di situ. Iya. Jadi kalau misalkan mau berdebat, mari kita berdebat misalkan pada ranah-ranah bagaimana caranya misalkan membangun peradaban. Dimulai dari mana dulu kah? Apakah pendidikan dulu atau penegakan hukum dulu atau pengentasan kemiskinan dulu atau apa? Kita bisa berdebat di situ. Tetapi misalkan perayaan Natal kemudian kita ucapkan iya atau tidak dan sebagainya itu tidak layak kita jadikan sebagai perdebatan. Dan di dunia Muslim kita berdebat banyak pada hal-hal yang seperti itu, pada ranah-ranah itu. Karena itu seksi kali isunya. Iya, isunya melaku kali gitu loh. Kalau ada yang pro dan kontra kan biasanya ya. Saya seksi nggak sih? Ya, ini sekedar intermezzo ya teman-teman ya. Seksi nggak si gembrot Guru Gembul? Jadi teman-teman, dulu ini sekali lagi sekedar intermezzo ya. Dulu saya punya banyak teman cewek-cewek gitu ya, cewek-cewek cantik begitu ya, ada cewek Bandung, cewek Jakarta ya, cewek-cewek cantik ya. Waktu saya tinggal di Bali ya. Nah, banyak cewek-cewek itu mengatakan bahwa cowok itu kalau gendut, gembrot gitu kayak Guru Gembul itu katanya seksi. Gimana menurut teman-teman? Silakan tulis kolom komentarnya ya. Bener nggak orang cowok kalau gembrot, gendut, dompetnya tebal ya gitu ya, itu katanya seksi. Oke teman-teman, lanjut. Maksudnya itu isu yang seksi lah buat diperdebatkan sesama Muslim terutama. Kalau aku sering lihat tuh ya, misalnya aku ketemu orang Muslim yang ini, boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih, menurut gue bebas. Yang ini nggak boleh karena sama aja itu mengucapkan Nabi Isa lahir. Ntar counter lagi. Nah ya itu tuh, mengucapkan berarti sama saja dengan kata sama saja berarti sama dengan itu kan logika kan? Iya. Itu permainan silogisme. Jadi mau benar mau salah itu nggak sakral. Saya pengen menekankan itu. Jadi saya sudah memiliki jawabannya, tetapi saya nggak mempermasalahkan soal ikutan atau enggak. Saya mempermasalahkan kenapa banyak orang Islam berdebat di ranah itu. Kenapa? Ya itulah masalahnya. Kenapa? Bukan ke saya, bukan ke netizen yang suka memperdebatkan itu. Kenapa gitu ya? Kenapa juga gitu. Nah, mengapa umat yang ngaku-ngaku Islam, sebagian ya, bukan semua loh ya, sebagian orang yang ngaku-ngaku Islam ya suka memperdebatkan hal-hal yang menurut Guru Gembul nggak penting itu, ya, bukan prinsipil. Ya. Nah, jawabannya adalah di video yang kemarin ya teman-teman. Mengapa? Ya jawabannya adalah karena umat Islam banyak yang bodoh alias goblok ya, terbelakang tapi merasa paling hebat sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak video yang kemarin, silahkan disimak dulu ya. Nah, kalau tulisan konteks sakral di Al-Qur'annya soal musik, karena kan kita juga banyak tokoh Islam musik ya, kayak Bang Haji Roma Irama main musik. Kenapa kita tiba-tiba makin kesini terutama ya, wah kayaknya musik tuh haram gitu loh. Ya, jadi di dunia Islam itu sejak tahun 2000-an itu berdatangan kelompok-kelompok transnasional Islam. Ya. Dan umat Muslim di Indonesia sekarang bingung karena dulu kita itu relatif homogen. Ya. Jadi NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan sebagainya, tapi yang paling besar adalah NU dan Muhammadiyah. Ya. Nah, mereka dulu di tahun 80-an pernah gontok-gontokan juga, pernah berantem. Gara-gara? Ya gara-gara perbedaan tafsiran itu. Tafsiran ini tapi akhirnya mereka
konsolidasi dan berhasil menyatu. Jadi sekarang mereka berbeda dalam pikiran, berbeda dalam mazhab dan gagasan, tetapi mereka sudah bersatu. Biasa-biasa aja. Tapi tahun 2000-an itu muncul gagasan baru dari luar. Ada misalkan kelompok-kelompok harokah. Bisa diantaranya adalah Ikhwanul Muslimin. Bahkan di Indonesia bikin partai politik. Ya, kemudian ada Hizbut Tahrir, udah jelas partai politik tapi non parlementer. Kemudian ada kelompok yang oleh musuh-musuhnya, lawan-lawannya disebut Wahabiyah atau Wahabi, atau mereka menyebutnya ulama sunnah dan sebagainya. Kemudian ada dari India, Pakistan datang ke sini. Ada kelompok misalkan Jamaah Tabligh, termasuk juga ada kelompok-kelompok teroris masuk. Itu di tahun 2000-an itu masuk semuanya ke Indonesia. Nah, mereka itu berantem satu sama lain, yang transnasional itu berantem satu sama lain, terus berantem juga menyerang orang-orang yang sudah mapan di Indonesia. Dan akhirnya perang ini masuk ke dunia politik, masuk ke dunia ekonomi, terjadi persaingan besar-besaran di situ. Oke teman-teman, sekian dulu ya video di kesempatan kali ini. Thank you very much for your very kind attention ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan silahkan bagikan video ini kepada sanak, family, keluarga, teman, handai, tolan, dan siapapun orang yang Anda anggap perlu untuk menyimak juga video ini. Oke teman-teman, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Jika saya masih jadi manusia. Oke.